Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyayangkan kondisi pasar-pasar tradisional di Makassar yang memprihatinkan. Hal tersebut disampaikan Munafri usai mengunjungi Pasar Panakukang Jalan Tondopuli, Kecamatan Panakukang pada Selasa 25 Maret 2025. Kedatangannya ke pasar tersebut untuk melakukan pengawasan terpadu terhadap komoditas pangan menjelang Lebaran. Selain mengecek harga pangan, Munafri juga meninjau kondisi pasar, termasuk sistem pengelolaan sampah, limbah, serta jalur sanitasi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah Kota Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan, di mana sektor perdagangan dan infrastruktur pasar menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah berupaya menciptakan pasar yang lebih bersih, nyaman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Munafri menilai perlu ada perbaikan dan modernisasi pasar tradisional agar lebih kompetitif dengan pasar retail modern. Pemerintah Kota Makassar tengah mengkaji konsep pembaruan infrastruktur yang tetap mempertahankan nilai tradisional, tetapi dengan fasilitas yang lebih nyaman bagi pedagang dan pembeli. Terkait anggaran, Munafri memastikan bahwa pemerintah kota telah melakukan perencanaan. Ia meminta Dinas Perdagangan untuk merealisasikan bantuan bagi pasar-pasar yang membutuhkan renovasi. Munafri menegaskan bahwa konsep desain pasar ke depan harus mengutamakan sanitasi dan kenyamanan, tanpa menghilangkan esensi pasar tradisional. Ia juga menekankan pentingnya pengaturan arus pengunjung agar pasar tetap ramai dan mudah diakses. Selain itu, Munafri juga mengusulkan agar pasar yang akan direnovasi tidak dibangun secara bertingkat seperti gedung konvensional, melainkan lebih menyerupai konsep retail modern yang lebih terbuka dan nyaman. Lebih lanjut, dia menginginkan adanya pengawasan lebih ketat di pasar tradisional dengan melibatkan balai karantina, dinas kesehatan, serta balai POM guna memastikan produk yang dijual aman bagi masyarakat. Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Arlin Ariesta menyampaikan pihaknya akan mengajukan revitalisasi pasar ke pemerintah pusat pada tahun mendatang. Sebelumnya, Disdak telah merevitalisasi dua pasar, ialah Pasar Sawah dan Pasar Cendrawasih. Kedua program ini disokong anggaran dari pemerintah pusat. Konsepnya pun sudah terstandarisasi, kata Arlin, yakni pasar tradisional dengan konsep dan nuansa yang aman dan nyaman. Mungkin sudah ada ancar-ancar penganggaran. Pasti ini dengan Kepala Dinas Perdagangan tadi kita sudah lihat, dan ternyata sudah pernah ada yang mau dikasih bantuan tapi desainnya belum ketemu dan sebagainya. Lalu ya nanti kita akan coba untuk membicarakan ulang, karena memang kondisi pasar ini semakin dibiarkan pasti akan semakin hancur. Yang masuk skala prioritas, Pak? Kalau menurut saya sih yang paling penting itu terong, karena hampir seluruh patokan harga ecer itu ada di sana dan itu terdistribusi dari pasar ke sana. Jadi paling prioritas kita akan bicara itu terong. Ada alokasi anggaran yang disiapkan? Kita akan coba untuk mendapatkan dana dari APBN sambil kita menyiapkan untuk pasar-pasar yang menjadi support itu untuk siapkan APBN. Nanti konsepnya pasar tradisional modern, ya, tradisional modern. Yang paling penting kan sistem sanitasinya ini yang perlu. Pak, itu persoalannya kalau di pasar tradisional itu biasanya kalau dibangun baru, apalagi kalau bertingkat, orang malas masuk dalam Kan lot, Pak. flow-nya aja yang mau diatur sebenarnya, flow-nya. Jadi kan kalau maksudnya begini, jangan membangun pasar seperti mau bangun gedung kantor. No, ini hall. Bangun hall aja kayak begini nih. Ini hall semuanya bebas, tinggal diatur, ditata penempatannya, terus dia punya pencahayaan, terus sanitasi. Nah, di dalam situ kalau sudah ada, hadirlah ibu-ibu dari karantina, dari kesehatan, balai POM, untuk bisa mengontrol apa yang ada di dalam. Jangan sampai bahan-bahan yang terjual adalah bahan-bahan yang bisa membahayakan masyarakat, itu yang nggak boleh. Pak, satu topik lain, Pak.
lelang tikar. Ada namanya pengelolaan pasar oleh perusahaan umum daerah. Tetapi ketika itu dibahas sama karena aset ini aset dipisahkan ke Perumda. Jadi kami juga tidak melakukan inisiatif terhadap pengelola revitalisasi sarana, tapi kita tunggu petunjuk pimpinan saja nanti. Tapi terakhir untuk revitalisasi pasar itu kapan Pak dilakukan? Kita kemarin itu kita tiap tahun melakukan revitalisasi, baik Iya. itu dan termasuk menyusun perencanaannya. Iya. Kita ketahui 2 pasar kemarin 2022-2023, pasar Cendrawasih 2023 juga kita lakukan pembangunan dan itu sudah standar SMU. Iya. Atau apa yang dimaksud tradisional modern itu sudah ada seperti itu. Nah, maka oleh karena itu kita berharap apa yang menjadi syarat-syarat dalam revitalisasi sarana perdagangan itu dapat kita penuhi semua, termasuk ketersediaan lahan dan hak alas hak terhadap pelaksanaan. Tapi sejauh ini anggarannya dari APBN Pak ya untuk revitalisasi. Bisa APBN, bisa APBN. Itu tergantung dari. Kalau APBN tentu kita usulkan untuk tahun depan. Oh, jadi Ya. benda ada belum ada tahun ini Pak Di? Pasti kita masukkan dulu usulannya dan pembahasan masuk di dalam pembahasan APBN. Tapi tahun ini tidak ada Pak ya anggaran dari APBN. untuk Tahun ini belum ada. Kalau untuk pembenahan masih ada video pokok ada. Kalau pembenahan kami tidak melakukan pembenahan untuk pembenahan Besar, rutin itu iya. pengelola. Pasar, dari pasar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.